Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Citra Aulidia dengan NIM J120200157 dari Prodi Fisioterapi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek warga negara dari mata kuliah Pancasila. Adapun lembar kerja proyek warga negara yang secara garis besar LK1 berisi mencari dan menentukan topik permasalahan. LK2 berisi mencari sumber atau referensi. Dan LK3 membuat produk. Secara garis besar, lembar kerja pertama memiliki beberapa step. Step pertama, identifikasi masalah. Beberapa permasalahan yang saya ambil yaitu 1. Terapi pijat pada bayi untuk meningkatkan nafsu makan. 2. Kebiasaan merokok pada masyarakat yang menurunkan kualitas kebugaran jasmani. 3. Meningkatnya kasus stroke di usia muda. 4. Kurangnya kesadaran pada masyarakat akan pentingnya berolahraga. Dan yang kelima, relaksasi fisioterapi yang berguna untuk menangani masalah kesehatan mental. Step kedua, topik yang dipilih yaitu terapi pijat pada bayi untuk meningkatkan nafsu makan. Step ketiga, relevansi topik dengan bidang studi. Tenaga fisioterapi tidak hanya dikenal dengan memberikan terapi untuk memulihkan cedera, namun sekarang jangkauannya lebih luas, yaitu memberikan terapi pijat pada bayi untuk meningkatkan nafsu makan. Terapi ini bertujuan untuk perawatan dan pengobatan dengan menggunakan sentuhan terhadap jaringan otot. Step keempat, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Berhubungan dengan sila Pancasila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan terapi pada bayi adalah salah satu contoh pekerjaan sosial. Jika bayi tersebut diterapi, lalu nafsu makannya meningkat, maka gizinya akan terpenuhi, dan di masa depan, bayi itu akan tumbuh menjadi manusia yang sehat dan berkualitas. Tentunya, hal tersebut berdampak pada pemerataan sosial, sehingga tercipta pembangunan hidup yang adil dan seimbang. Hal tersebut juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mewadahi ketimpangan sosial. Step kelima, jenis produk yang saya buat adalah artikel. Lembar kerja kedua. Pada lembar kerja ini, mahasiswa diminta untuk mencari sumber atau referensi untuk mendukung produk proyek warga negara sesuai dengan topik yang dipilih. Saya mengambil sumber referensi dari jurnal, artikel, dan buku. Untuk jurnal, saya mengambil jurnal dari Unisa Yogyakarta yang berjudul Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Tumbuh Kembang Bayi Usia 0-12 bulan. Untuk artikel, pada artikel tersebut menjelaskan tentang undang-undang mengenai terapi pijat pada bayi, yaitu pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan pasal 131 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan 1. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Yang kedua, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai usia 18 tahun. Dan yang ketiga, upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama
bagi setiap orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Untuk buku, saya mengambil sumber referensi dari buku yang berjudul Baby Spa Training. Di dalam buku tersebut secara lengkap menjelaskan tentang baby massage, baby swim, dan baby gym. Lembar kerja ketiga, yaitu langkah-langkah pembuatan produk. Langkah pertama adalah menentukan topik. Topik yang saya pilih adalah terapi pijat pada bayi untuk meningkatkan nafsu makan. Langkah kedua adalah mencari sumber referensi. Saya mengambil referensi dari jurnal Unisa Yogyakarta, kemudian media online dari Halodoc, dan juga buku yang berjudul Baby Spa Training. Langkah ketiga adalah membuat kerangka laporan dari sumber referensi yang telah dikumpulkan untuk kemudian diambil poin-poin pentingnya. Kemudian langkah keempat, diketik dan dibuat ke dalam bentuk artikel. Yang terakhir adalah langkah kelima, diedit agar lebih rapi dan mengoreksi jika masih ada kesalahan dalam penulisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.